pada pagi hari ini atau pada hari ini. KKTT ratusan orang bergerak membersihkan tumpukan sampah di Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu 24 April 2024. Aksi bersih-bersih ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau Pemda, TNI Polri, pegiat lingkungan, komunitas, siswa-siswi sekolah, serta dari masyarakat setempat. Berdasarkan pantauan, ratusan orang berjibaku mengambil sampah menggunakan tangan dan memasukkan ke plastik besar yang kemudian diangkut ke mobil truk sampah. Sekejap mobil langsung terisi penuh dan membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Bojong Canar, Cikedal. Pasca melakukan aksi bersih sampah, Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan rapat di Aula Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Rapat dihadiri Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji, Ketua DPRD Tubagus Udi Juhdi, Sekretaris Daerah Ali Fahmi Sumanta, para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah terkait, dan pejabat pemerintah provinsi atau Pemprov Banten serta undangan lainnya. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan persoalan sampah di laut merupakan permasalahan nasional karena sampah bukan hanya berasal dari masyarakat Pandeglang saja, melainkan dari daerah lainnya. Mengingat kawasan teluk yang berbentuk cekungan sehingga sampah dari laut juga akan mendarat ke teluk. Untuk ini sumber datangnya sampah, tapi 90% ini dari laut, apalagi kan kita menghadapi climate change, ya perubahan cuaca ekstrim. Ada robnya Januari, serangan sampahnya dari mana-mana, dari laut, plastik, dan musim barat. Sehingga kami pernah melakukan hal yang sama 9 bulan lalu yang viral itu. Karena penanganan sementara, kami cuma tanggulnya itu pakai bambu, curug-cuk namanya. Tapi ternyata karena tadi angin, musim barat, ya air juga tinggi gelombangnya, itu bambu-bambu yang kami tanam sementara tuh ambrol lagi. Jadi sampah yang dibawa kan tuh tanah timbul tuh sampah semua dalam itu ambrol lagi. Belum lagi ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah kewajiban saya untuk oknum kami yang ada di wilayah Desa Teluk, ya, Kecamatan Labuan ini, Pandeglang, akan terus kami edukasi. Pemkab menurutnya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan akan menegaskan terkait peraturan daerah atau Perda yang mengatur hal ini. Selain itu juga melakukan kegiatan bersih sampah rutin setiap hari Selasa. Kuncinya kami minta dibangun tanggul atau dam di situ. Sehingga kalau sudah dibuat tinggi, karena ini kan Pantai Teluk ini cekungan, daratannya rendah, tempat yang nyaman buat numpuk sampah. Tapi kalau sudah dibuat tanggul, ya kewenangan Pemprov Banten, semoga dianggarkan di perubahan atau di APBD Muri 2005, itu akan bisa terselesaikan. Selain solusi jangka panjang, Irna juga mengharapkan kerjasama dengan Pemprov Banten dan BUMN. Dia menegaskan penanganan sampah ini diperlukan kolaborasi dan penanganan secara berkelanjutan. Terima kasih semua keroyokan. Dan Pak PJ Gubernur tindak lanjuti langsung, Kepala Dinasnya hadir hari ini di belakang kami. Dan membawa pesan nanti pada saat rapat koordinasi Senin. Mudah-mudahan setiap Senin kita kan ada rapat koordinasi di Pemprov maupun di Pemkab Pandeglang. Dan menjadi kewenangan kami anggarkan dari APBD kami, mumpung ada pimpinan DPRD, ada Forkopimda. Dan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, semoga ditindaklanjuti. Di tempat sama, fungsional perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Banten, Arif Kausar, mengatakan kolaborasi dan kerjasama terkait penanganan persoalan sampah di Teluk menjadi hal penting untuk dilakukan. Perlu ada kolaborasi kerjasama, baik dari daerah, kabupaten, provinsi, ataupun dari pusat. Sebenarnya kami sudah beberapa kali ada kegiatan penanganan rutin, tapi memang ini sepertinya perlu yang lebih di luar kebiasaan gitu, karena memang ini tiap tahun terjadi seperti ini. Dan memang ini perlu pemikiran yang lebih detail dulu, karena yang penanganan tidak hanya satu titik gitu. Karena kita lihat di beberapa sektor, baik di kelautannya, di lingkungan hidupnya, ataupun di PUPR-nya gitu. Pihaknya akan meneruskan hasil rapat tersebut kepada PJ Gubernur Banten untuk menentukan tindak lanjut ke depan. Sebetulnya untuk tahun 2025, Pak Gubernur lebih fokus ke infrastruktur dan pendidikan. Tapi kalau melihat ini tidak urgensi, insya Allah mungkin beliau juga akan memprioritaskan juga hal seperti ini. Karena jangan sampai ini ya kesannya tadi membuat malu Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang.